Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan pembuatan kereta roller coaster. Kali ini kita akan mengedit bagian depannya yang bentuknya seperti ini, tapi kita sudah membuat bentuk basicnya seperti ini. Oke, kembali kita pilih objeknya, kita berikan edit mode, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang kira-kira diperlukan. Karena di sini kita bisa lihat bawahnya agak sedikit membulat, sedangkan di sini gepeng. Nggak apa-apa, ini bisa kita edit. Selanjutnya kita edit seperti ini, bro. Oke, ya. Nah, kita lihat ada beberapa tips yang akan diberikan sebentar lagi. Kita tekan grab untuk ke arah ke bawah, akan menjadi seperti ini ya. Nah, lihat sudah mulai menggembung. Oke, cuman saya nggak melakukan hal seperti itu. Saya akan menggunakan fasilitas yang ada di sini, yaitu proportional editing. Ini ya, proportional editing kita hidupkan, dia menjadi berwarna biru. Kemudian kita pilih tipe-tipe yang ada di sini, bisa diganti ke smooth, sphere, dan lain-lain. Kita coba dulu yang smooth ya. Nah, pada saat kita tekan G, akan muncul lingkaran berwarna hitam seperti itu dengan ukuran sekian. Kita bisa besarkan atau kecilkan dengan men-scroll mouse yang tengah. Oke, coba kita lihat. Tadi kan seperti ini ya. Nah, lihat kalau kita tekan G, tekan Z, apa yang terjadi? Sebentar, kita tekan G, kita tekan Z. Nah, dia akan tertarik seperti ini. Padahal yang dipilih hanya 2 segmen. Oke, kita undo dulu. Kemudian saya tekan G, saya scroll lagi, mengecil. Lingkaran area itu adalah lingkar area di mana yang masuk dalam lingkaran area itu akan terkena efek tarikan proportional editing tersebut. Coba kita lihat ya. Tekan G, tekan Z. G, Z ya. Sorry. Kita kecilin dulu. Nah, oke. Jadi sedikit ya. Kalau tadi kan banyak yang tertarik. Sedangkan kalau kita tekan begini, ukurannya kecil lingkarannya, hanya sedikit yang tertarik. Oke, nah itu tips. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk mengecilkan area di sini. Kita coba lihat ya. Seperti ini, tekan G, tekan X. Nah, beda dengan kalau kita tidak gunakan ini. Kita tekan G, tekan X, jadinya perubahannya hanya seperti ini. Oke, kita pakai ini, kita tekan G, tekan X. Nah, oke, jadi lebih mudah menggunakan proportional editing untuk mengedit bagian-bagian tertentu. Oke, nah kemudian yang ini kita bikin dia masuk lagi ke dalam. Kita tekan G, tekan X. Nah, ini tarik agak banyak ya. Tapi kalau kita matikan, kita tekan G, tekan X. Jadi secara individual dia akan bergerak tanpa ada edge yang tertarik di sini ya. Oke. Nah, ini kita pilih lagi, tekan G, tekan X. Nah, kalau kita di sini kan tadi kita sudah menggunakan subdivision surface ya, modifier subdivision surface, kita bisa matikan efeknya seperti apa. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, begitu dilihat low poly-nya kurang bagus kan, kurang bagus. Nah, ini bisa kita betulkan dengan cara seperti ini. Pilih
vertex, kemudian kita bisa geser ke arah sekian. Nah, ini kan distorsi nih bentuknya jadinya. Kalau kita mau mengunci jadi garis ini, perubahan vertexnya kita kunci di garis ini, kita bisa klik kanan, kita lihat di sini ya, ada yang namanya slide vertices, shortcutnya Shift V. Nah, coba ya kita pakai ya, kita lihat, tekan G. Nah, dia terkunci nih. Selanjutnya kita geser lagi vertex yang ini. Kalau kita tekan pakai G biasa, kita geser. Nah, arahnya bisa terlalu bebas. Tapi kalau kita menggunakan Shift V, lihat, nah dia bisa terkunci di garis itu sehingga permukaannya tidak terlalu distorsi ya. Nah, cuman kita bisa lihat di sini ada yang, nah kita tadi mengeditnya dengan subdivision surface on, bentuk low polynya nggak begitu kelihatan. Nah, setelah dilihat jadi seperti ini. Oke, tidak ada masalah. Kita edit lagi, kita turunkan ke bawah. Ini bisa kita naikin ke atas kalau mau. Seperti ini aja. Oke, kita bisa pilih lebih dari satu. Oke. Nah, bentuknya sudah mulai lumayan setelah tadi berantakan gara-gara diedit pakai apa namanya, subdivision surface yang on tadi ya. Nggak ada masalah, dekat lagi belajar. Ini salah satu proses dalam mengedit mesh yang ternyata hasilnya berantakan. Ini sebuah proses umum ya, yang akan sering dilakukan dalam modeling. Jadi ini teknik menggunakan slide vertices, atau kalau kita tadi lihat kanan, slide vertices CV, untuk menjaga vertex itu berubah hanya pada edge yang berhubungan dengan dia. Sekarang ini saya nggak pakai vertex slide. Nah, ini
kita lihat agak sedikit cembung bentuknya, kita bisa naikkan ke atas. Tergantung seberapa cembung yang kita mau. Sepertinya sampai atas tuh agak cembung lagi ya. Kita rapiin dikit. Oke, slide vertices. Ini kalau mau dinaikin boleh. Nah, bentuk atasnya sudah mulai mirip, tinggal di scale lagi ke arah kiri, ke arah kanan. Kita bisa geser. Oke. Nah, kita kemudian bisa select all dan scale ke arah X, geser sedikit ke arah X, jadi lebih ramping. Nah, kalau kita lihat lebih ramping, cuman hati-hati jangan sampai ini tembus. Oke.